WhatsApp saya pribadi ya, karena kita memang tidak menyediakan waktu untuk tanya jawab karena mencoba lebih efisien saja. Tetapi kalau memang ada pertanyaan yang mau ditanyakan, sangat memungkinkan boleh WhatsApp saya secara pribadi, nanti bisa saya masukkan di dalam minggu depan jawaban-jawabannya. Baik, nah minggu lalu sekilas adalah kita sudah sampai ke Keluaran 17 minggu lalu ya. Kita bicara tentang Rafidim. Rafidim itu adalah padang gurun yang gersang, kering banget. Dan orang Israel nggak dapat air dan kembali keempat kali dalam sebulan mereka menggerutu lagi, ngomel lagi sama Tuhan. Dan di waktu itu mereka nyala-nyalain Musa, menjadikan Musa kambing hitam, dan kemudian Tuhan berkata kepada Musa, berjalan di depan bangsa itu. Jadi Tuhan itu sengaja mempertontonkan gitu ya, showing off posisi Musa. Jadi disuruh berjalan di depan, bawa tongkatmu, kata Tuhan begitu ya, dan naik ke atas gunung itu. Ya, nah jadi Tuhan suruh mengangkat kembali posisi Musa untuk mengestablishkan dia sebagai pemimpin, dan dia berjalan di depan membawa tua-tua Israel dan membawa tongkat lambang otoritas dia. Nah, di situ kemudian Tuhan berdiri di atas gunung batu itu ya. Saya kalau membaca aku akan berdiri gitu tuh saya tuh merinding gitu karena ngebayangin Tuhan itu berdiri menyambut gitu ya. Itu luar biasa, itu sesuatu yang tamu kehormatan gitu. Kita kalau ada tamu kehormatan kita berdiri menyambutnya, nggak mungkin kita duduk aja ada tamu datang. Nah, Tuhan ini berdiri di sana, menunggu gitu ya, menunggu Musa datang dan tua-tua, terus Tuhan bilang pukul gunung batu itu dan keluarlah air di tanah yang begitu kering, tiba-tiba munculnya tuh air bah gitu ya, karena ini bayangkan ini adalah air yang diminum oleh 2,5 juta orang nantinya gitu ya. Jadi bukan air kecil gitu, itu kesalahan sekolah minggu itu. Saya dulu membayangkan airnya kecil gitu ya. Ini airnya jeber gitu, gede banget gitu. Nah, mari kita bandingkan dengan apa yang Rasul Yohanes tulis di Perjanjian Baru ya. Yohanes 7 ayat 37 dan 38 mengatakan begini. Dan pada hari yang terakhir, jadi pada hari yang terakhir ketika semua orang kehausan begitu ya, pada hari yang terakhir, pada puncak perayaan itu Yesus juga berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, jadi Rasul Yohanes mengilustrasikan, membayangkan gitu ya bahwa Tuhan Yesus itu sama seperti kasusnya di Rafidim ini. Bukit batu itu pada hari terakhir ketika orang-orang kehausan. Nah, Tuhan Yesus berdiri dan berkata, siapa yang haus datang dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dalam hatinya akan mengalir air yang hidup. Jadi Tuhan Yesus menggenapi itu bukan hanya kasih minum, tetapi di dalam diri kita mengalir aliran-aliran air hidup itu. Jadi kita tidak akan pernah haus lagi. Itu juga yang Yohanes tulis di Yohanes pasal 4 ketika dia ngobrol sama perempuan Samaria. Dialah living water ya, air hidup. Nah, sehingga kita minggu lalu juga belajar ini ya, apakah kita tuh perlu menantang Tuhan atau seharusnya kita itu percaya penuh gitu, percaya saja ya. Nah, Tuhan nggak suka ditantang, apalagi dipertanyakan ya. Jadi seharusnya sebagai umat jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Nanya boleh, mempertanyakan nggak boleh. Ya, kita mesti sadar siapa kita. Kita tuh Tuhan boleh tanya kita gitu ya, mempertanyakan maksud kita, tetapi kita siapa kita mempertanyakan Tuhan. Nah, jadi terus pada bagian kedua dari pasal 17 kemarin kita juga udah belajar tentang peperangan Israel yang pertama. Ini adalah perang pertama. Perang pertama amatir banget ketemunya Amalek. Amalek itu adalah bandit padang pasir ya. Jadi
orang Israel masih lugu-lugu, masih sangat amatir, ketemunya itu nggak kira-kira gitu loh, rampok padang gurun yang ngelihat Israel itu sebagai mangsa empuk buat dirampokin gitu ya. Nah, lalu saya mencoba membandingkan gitu ya, zaman Musa dengan zaman now gitu ya. Siapa sih Amalek di zaman now gitu ya? Zaman Musa bisa dengar saya ya. Jadi eh, eh, saya mengajak kita minggu lalu itu betul-betul mengenali Amalek ya, musuh dari luar kita. Zaman Musa itu siapa mereka, dan zaman now kita tahu bahwa Amalek itu adalah kumpulan orang yang tidak percaya, orang-orang yang berorientasi pada kekuasaan, pada kekayaan, pada hawa nafsu, ketenaran dan lain sebagainya. Secara fisik ini adalah konglomerasi mungkin yang bermodal besar, mafia berjejaring kuat gitu ya, yang mengatur hukum, aturable semuanya begitu. Mereka bergerak cepat dengan uang dan kuasa. Biasanya seperti ini adalah orang-orang yang serakah, yang tega, memeras, menekan orang lain, merampok bersenang-senang atas jeripaya orang lain. Dan biasanya mereka memperlakukan hukum-hukum monopoli untuk mematikan lawan. Ya, tapi kita juga belajar ada musuh dari dalam. Ya, orang Israel pastinya berantem dulu gitu ya, siapa yang mau jadi apa, bagaimana nih berkelainya dan seterusnya. Dan kita semua pasti pernah mengalami tentara jadi-jadian gitu ya, selalu ada always the first time dalam hidup kita, masuk sekolah, kita mulai bekerja, kita menikah, menjadi pasangan, menjadi orang tua, semua menjadi yang pertama dan kita tergagap-gagap. Tetapi kita bisa jalan terus ya, nggak ada pengalaman, takut-takut ngeri, tapi kita bisa menjalaninya. Nah, sadar nggak sadar, proses penderitaan berdarah-darah, babak belur, ini membuat kita dewasa ketika kita melawan rasa sakit itu, melawan ketakutan itu, melawan kengerian itu, dan itulah yang Tuhan mau ajak kita, ya, mengundang kita menjadi rekan kerjanya. Nah, mari kita sambut panggilan Tuhan itu, ya. Dan ini bukan untuk membuktikan siapa kita, tetapi kita harus terus bisa jawab itu dan banyak hal yang bisa kita improve. Nah, perang melawan Amalek itu adalah sadar ada musuh dari luar, ya, kita hadapi Amalek. Mereka menyerang dari belakang. Jadi orang-orang Amalek itu mereka menyerang dari belakang, membunuh orang-orang lemah yang tertinggal. Dan makanya kalau kita sebagai kumpulan umat Allah, jangan berserak-berak gitu ya, jangan kabur dari kelompok gitu, dan jangan harusnya itu setia bersama-sama dan saling menolong. Nah, lalu kita sadar ada musuh dari dalam, dan kita sadar ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus melawan orang Amalek itu dan membinasakan mereka, dan sadar peran dan tindakan yang harus dilakukan. Nah, dalam hal ini kita sadar ada banyak hal kita itu nggak ngerti gitu. Ada banyak hal kita tuh merasa sadar nggak sadar itu ada penyertaan peneguhan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Nah, dan Tuhan itu mengajak kita menjadi rekan kerjanya. Ya, jadi dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan, ketika kita baru bertobat gitu ya, di awal-awal Tuhan berperang buat kita. Kita menjadi penonton dan pasif. Kayaknya tuh banyak mujizat terjadi di dalam hidup kita, diselamatin melulu. Tapi dalam perjalanan iman kita, begitu kita semakin dewasa, kok kayaknya susah ya? Karena kita mulai diajak perang gitu. Karena kita mulai diajak, yuk ikut panggul senjata, yuk mulai menderita begitu ya. Dan tapi itulah cara Tuhan membentuk kita. Waktu orang Israel baru keluar dari Mesir, Tuhan nggak suruh dia perang lawan Mesir dulu, dibelokin ke bawah kan, yang kita sudah pelajari, supaya dia tidak langsung bertemu musuh. Jadi Tuhan belokin ketika iman kita kecil. Tapi ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan ajak kita tuh berperang loh, diajak jadi pemain utama. Ya, nah, tapi sebagai komunitas umat percaya harusnya kita saling bertolong-tolongan. Ya, kita lihat dalam kasus orang Israel berperang melawan orang Amalek. Orang yang lebih tua, Musa,
Hur dan Harun naik ke atas, mereka berdoa. Sementara si Yosua dan orang-orang Israel yang muda berada di front line berhadapan dengan Amalek. Nah, si Harun dan Hur menjadi penopang tangan. Nah, ini adalah seperti pendoa syafaat ya. Doa yang dinaikkan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Nah, dan kita tahu bahwa doa yang bersungguh-sungguh itu adalah pekerjaan yang serius dan berat. Tangan itu nggak kuat, dia akan lemes. Tapi Musa terus-menerus harus angkat tangannya, menunjukkan ke penyerahan total kepada Tuhan, dan itu harus ditopang, begitu ya. Jadi doa, coba kita refleksi sedikit ya. Sering kita tuh berdoa, mungkin karena sebagai rutinitas, bangun pagi doa, mau makan doa, mau tidur doa. Tapi entah apa yang kita doakan, mungkin kita enggak sungguh-sungguh gitu ya. Karena itu sudah menjadi rutinitas. Dan bahkan doa itu menjadi pengisi waktu mungkin. Nunggu ngantuk atau segala macam gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, berapa lama sih kita harus berdoa? Berapa lama kita perlu berdoa? Kalau kita melihat dalam kasus Israel ini, orang itu perlu berdoa sampai persoalannya selesai. Sampai Israel itu menang melawan Amalek, dan itu sampai matahari terbenam. Itu dicatat ya di dalam Keluaran 17 ini. Jadi berapa lama kita perlu berdoa sampai persoalannya selesai? Artinya kalau persoalan belum selesai, jangan berhenti berdoa. Nah, jadi berjalan bersama Tuhan itu, coba kita lihat ya. Sejak meninggalkan Mesir, Tuhan itu mengajar kepada umatnya untuk memandang kepadanya. Secara literal, ada tiang awan, ada tiang api. Tuhan ajak kita tuh matanya ke situ gitu, memandang kepada Tuhan secara literal. Jadi kapan berjalan, kapan berhenti, kapan berkemah, kapan jalan lagi, itu tiang awannya memimpin begitu. Lalu di penyeberangan Laut Teberau, Tuhan lindungin umatnya, lepasin mereka dari kejaran musuh, sekaligus si orang Israel lagi berjalan di laut yang kering itu, di saat yang sama, di laut yang sama, Tuhan bisa hancurkan si Mesir. Ya, lalu kita sampai di Mara. Nah, di Mara mereka sakit, air terasa pahit, Tuhan menyembuhkan mereka, air terasa manis. Tuhan juga memberikan ketetapan dan peraturan di situ. Lalu beranjak dekat 20 km nyampe di Elim. Di Elim Tuhan menyediakan 12 mata air dan 70 pohon kurma yang memberi makan umat walaupun bukan pada musimnya. Nah, ini sudah suatu keajaiban, sudah suatu mujizat lagi yang mereka alami. Tiba-tiba dapat air dan korma di tempat yang tidak seharusnya ada gitu ya, di belum musimnya, itu baru bulan Maret dan bulan April mereka keluar dari Mesir ini, dan musim korma itu ntar gitu Agustus ya. Nah, di padang gurun Sin tuh mereka mengomel lagi, Tuhan kasih mana dan burung puyuh, plus Tuhan memperlakukan Sabat ya. Lalu sampai di masa dan Meriba yang barusan kita baca, Tuhan menyediakan air minum dari batu itu, dari gunung batu itu. Dan di Rafidim, tangan Tuhan di atas panji-panji. Jadi tangan Tuhan di atas panji-panji. Tuhan menyertai dan memberi kemenangan atas pertempuran umatnya. Jadi Tuhan adalah sumber satu-satunya yang nggak pernah habis untuk umatnya. Nggak pernah habis. Kalau kita lihat perjalanan ini nih, terus-menerus Tuhan itu nggak ada habisnya. Nah, Tuhan itu adalah satu-satunya jawaban dan harapan kita. Walaupun seolah-olah sering kita dalam hidup ya, merasa Tuhan tuh nggak hadir, kok nggak kerasa, nggak langsung kita rasakan. Tapi sadarlah bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, sometimes memang kita double, sometimes memang kita tuh nggak berasa gitu ya. Jadi keluhan, kesulitan, dan kegagalan yang umat alami dalam perjalanan berikutnya itu, datangnya tuh selalu dari ketidakpercayaan. Mereka tuh suka lupa gitu loh. Ya, apalagi kalau udah terkepepet, lupa deh semua karunia Tuhan yang lama. Ya, lupa deh semua berkat yang sudah pernah diterima. Orang kita tuh suka lupa, suka abaikan dan tidak menganggap berkat dan penyertaan Tuhan yang sudah kita alami selama ini sebagai penyingkapan kasih Tuhan kepada umatnya. Nah, itu yang sering sekali kita abaikan.
Ya, nah, minggu ini kita akan melanjutkan itu begini, tema dari Exodus secara apa kitab ya, kitab Keluaran ini bicara tentang siapa Tuhan itu, Tuhan Yahweh gitu ya. Nah, kita udah belajar ada banyak nama Tuhan ya, El Elyon, God Most High. Kita udah belajar tentang Jehovah Jireh gitu, the Lord will provide dan seterusnya. Ada banyak nama-nama Tuhan yang ketemu ya, Elroy, si Hagar yang ngomong itu El Shaddai, kita tahu Elohim, Jehovah dan seterusnya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang Jehovah Jireh ya. Jehovah Nisi. The Lord is my banner. He is my victory. He live a standard above my enemy. His banner over me is love. Ya, jadi kita belajar bahwa Tuhan itu my banner. Nah, my banner artinya ada orang yang pegang. Nah, kita sebagai rekan kerja Tuhan. Dan banner itu menunjukkan kemana aku pergi, ini adalah teritori dari Allahku, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga minggu ini kita akan masuk ke Keluaran 18. Masih bicara tentang siapa sih Allah itu, siapa sih Tuhan itu. Nah, kita akan masuk pada ayat pertama, pada ayat 18 itu, kalau saya mengambil terjemahan yang sedikit berbeda ya, yang saya parafrasekan adalah kalau di LAI kalau kita baca yang terjemahan baru adalah kedengaranlah kepada Yitro gitu ya. Nah, ini saya ambilnya tuh yang versi lebih mudah dimengerti adalah ketika Yitro imam di Midian. Saya berhenti sampai di situ dulu. Karena kita mesti paham siapa sih Midian ya. Ketika Yitro imam di Midian. Sama, minggu lalu kita belajar siapa sih Amalek ya. Nah, kita tahu Amalek adalah keturunan Abraham. Ya. Nenek moyangnya itu Abraham gitu ya. Nenek moyangnya itu Abraham. Jadi Amalek adalah keturunan Abraham. Nah, dari siapa? Dari istrinya yang sah namanya Sarah. Sarah melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Esau. Nah, si Esau ini menikahi bangsa Kanaan. Kanaan itu siapa? Keturunan Nuh, lahir anaknya Ham. Ham dikutuk. Keturunan Ham yang dikutuk ini adalah bangsa Kanaan. Nah, lalu anak Ismail, Esau juga menikahi anak Ismail. Jadi Esau punya beberapa istri ya. Dia punya istri anak dari bangsa Kanaan, dia juga punya istri anak Ismail. Jadi Ismail siapa? Anak Abraham dari Hagar, wanita Mesir. Jadi kiri kanan ini adalah keturunannya si Abraham. Ya, nah orientasi mereka adalah harta budak dan properti. Nah sekarang siapa Midian? Sama, Midian itu juga keturunan Abraham dari istri ketiga yang namanya Ketura yang dinikahinya setelah Sarah meninggal. Ya, jadi kalau kita lihat nih kejadian 25 ayat 1 dan 2, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishibak dan Suah. Ya, jadi kalau dilihat silsilahnya adalah si Abraham menikahi Sarah lahir Ishak. Abraham menikahi Hagar lahir Ismail. Nah, si Abraham menikahi Keturah anaknya 6 ya. Dan ini yang kita mau bicarakan tentang si Midian. Jadi bangsa Midian pastinya datang dari orang ini, dari Abraham juga. Jadi Amalek keturunan Abraham, Midian juga keturunan Abraham. Nah, ini mau dibandingkan gitu ya. Mengapa Musa sampai menulisnya itu juga begitu. Ini Amalek dulu, kemudian si Midian, sama-sama keturunan Abraham. Ya. Nah, jadi siapa Midian? Coba kita lihat. Pada era Yakub, ya, Yakub itu cucunya Abraham ya. Jadi Abraham, Ishak anaknya 2, Esau dan Yakub ya. Nah, ini pada era Yakub. Orang Midian itu dengan orang Ismail ya, orang Midian juga disebut dengan sebagai orang Ismail. Mereka adalah kaum pedagang antar negara. Mari kita lihat di Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu. Kemudian dia dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ya, jadi di sini kita lihat anaknya Yakub
yang paling dia sayang kan Yusuf. Nah, Yusuf dikerjain sama saudara-saudaranya kan. Nah, sehingga Yusuf dicemplungin di sumur, kemudian dijual kepada saudagar Midian yang disebut juga di situ orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Berarti ada kawin campur antara anak-anak Midian dengan keturunan Ismail, sehingga orang Midian disebut juga sebagai orang Ismail, gitu ya. Nah, coba mari kita perhatikan di sini. Nah, sehingga ketika Yitro imam di Midian, nah kita lanjutkan ayat ini ya, ketika Yitro imam di Midian, ayah mertua Musa. Jadi Yitro dia datang dari Midian, dia sebagai imam dan juga sebagai ayah mertua Musa. Ada 2 jabatan ya si Yitro ini. Nah, mari kita lihat jabatannya sebagai imam di Midian. 40 tahun sebelum orang Israel keluar dari Mesir. 40 tahun. Itu adalah zaman Musa melarikan diri, bukan? Dari Mesir, dia kabur ke Midian, kan? Nah, kita baca ini di Keluaran 2 ayat 16, mulai dari ayat ini. Adapun imam di Midian mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Jadi ini adalah Yitro itu adalah salah satu pemimpin di Midian. Dia tuh imam, ya, orang terhormat. Nah, maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Dan ketika mereka sampai ke Rehuel, ya, jadi Rehuel artinya sahabat Allah, friend of God, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jadi Yitro punya nama lain, nama kecilnya adalah Rehuel, artinya sahabat Allah, ya. Berarti dia di situ orang yang kenal Tuhan sebenarnya, bukan orang yang tidak kenal Tuhan, ya. Nah, terus Yitro ini, si Rehuel ini nanya, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Artinya dia orang yang penuh perhatian kepada anak-anaknya, bukan anak-anak perempuannya ini. Lalu jawab mereka, jawab anak-anaknya, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di mana ia? Mengapa kamu tinggalkan di orang itu, panggil dia makan. Jadi si Rehuel ini, Yitro, dia tahu terima kasih orangnya. Dan dia tidak prejudis terhadap orang asing. Sudah dikatakan itu orang Mesir gitu ya. Tapi dia bilang panggil, ajak makan gitu, jangan ditinggalin dong. Nah, Musa kemudian bersedia tinggal di rumah itu. Dan ketika dia tinggal di rumah itu, si Rehuel, si Yitro, memberikan Sipora, anaknya, kepada Musa. Nah, artinya apa? Dia menyukai Musa rupanya. Dan dia mungkin ingin segera punya menantu, pengen punya anak laki-laki, karena anaknya 7 perempuan si Yitro ini, bukan? Nah, dan perempuan itu, Sipora, melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ya, dan si Yitro, Rehuel, mendapat cucu laki-laki. Nah, lalu Musa di ayat, terus kita loncat ceritanya ketika Musa sudah bertemu dengan semak duri, sudah ketemu Tuhan Yahweh di semak duri, dan Tuhan bilang sama dia, yuk, aku utus kamu pergi ke Mesir, ya. Dan Musa kembali ke ayah mertuanya. Ini minta izin ceritanya, ya. Jadi Musa kembali ke ayah mertuanya Yitro. Nah, Yitro itu artinya excellent, ya, sebuah gelar, artinya sempurna. Nah, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Jadi Yitro itu mungkin sebuah gelar, ya, gelar kehormatan gitu, karena mungkin sifatnya, mungkin karena dia imam, atau karena memang Yitro itu punya sifat yang sangat baik sehingga dia dikasih gelar Yitro. Si Rehuel itu menjadi Yitro, kemudiannya excellent gitu. Nah, dan Yitro mengucapkan selamat jalan kepada anak menantunya ini. Dan kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah dipegang di tangannya. Nah, jadi Yitro membiarkan Musa pergi.
dengan keluarganya, dengan Zipora dan 2 cucunya, ya. Nah, tetapi di tengah jalan kita tahu cerita ini ya, di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhkan kulit itu ke kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Nah, saya mesti menjelaskan ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini kita bisa paham, Musa dan Sipora ini, dua-duanya itu ngerti tentang sunat. Of course, Musa dari ibunya, si Yokebed, memang orang Ibrani, kan? Dan dia digedein sama ibunya sebelum dia diambil oleh putri Firaun. Nah, Sipora justru juga mengerti tentang sunat. Pasti dari bapaknya, si Yitro. Ya, sama-sama keturunan Abraham kok. Ya, nah, tapi kemudian kemungkinan orang Midian mungkin tidak melakukannya lagi. Sunat itu seketat zaman nenek moyangnya Abraham, ya, kemungkinan. Mengapa? Dugaannya karena begini. Karena mereka itu kan pedagang tadi ya, pedagang Midian. Kita tahu tadi, saudagar-saudagar Midian yang sering ke Mesir. Dugaannya adalah karena peradaban yang sudah maju, mereka mengabaikan norma ini. Mereka mengabaikan perjanjian sunat antara Allah dan Abraham, yang dianggapnya hanya sebagai sekedar tradisi. Gitu ya. Dan padahal sunat itu adalah penting banget gitu. Itu adalah hukum pertama di atas Sabat malah ya. Jadi sunat adalah tanda perjanjian kekal Allah dan umatnya. Jadi melalui Abraham, nenek moyang bangsa Israel itu, Tuhan sudah mengadakan perjanjian. Dan perjanjian ini sifatnya kekal. Ya, kalau kita baca di Kejadian 17 itu, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi Tuhan kalau bikin janji itu terwujud di dalam daging dan bentuknya adalah sunat gitu loh. Ya, jadi ini suatu perjanjian yang kekal, yang sakral. Jadi sunat itu adalah aturan utama. Ya, aturan utama yang menjadi tanda diterimanya seseorang untuk masuk menjadi bagian umat Allah gitu loh. Jadi sunat itu tuh penting banget gitu. Orang kalau mau masuk sebagai umat Allah, dia sunat. Artinya dia akuin Tuhan sebagai Allahnya dan ikutin semua hukum Tuhan, mengakui diri ini adalah umat dan menyerahkan seluruh keinginannya kepada Allah. Nah, ini berlaku untuk orang asli, bukan orang Israel juga ikut, individu, keluarga, dan pemimpin komunal, segerombolan gitu ya semuanya. Makanya kalau kita perhatikan, sunat itu bukan tradisi, tetapi ini adalah upacara yang sakral gitu. Nomor 1 nih, kalau engkau mau menjadi umat Allah, sunat. Nah, makanya dan kita tahu bahwa Abraham itu disunat dengan seisi rumahnya, termasuk pada waktu itu adalah yang disunat bersamaan dengan Abraham adalah Ismail. Ya, nah logikanya Abraham yang sudah disunat umur 99 tahun ini dan anaknya si Ismail, logikanya Abraham pastinya menerapkan sunat ini ke semua keturunannya, termasuk Midian, termasuk Ismail, termasuk Ishak, semua disunat logikanya begitu ya, karena ini sakralnya luar biasa. Nah, makanya Sipora mengambil pisau batu itu, dipotong kulit katan anaknya. Ini anak-anak kan udah gede semua gitu kan. Tapi mengapa Sipora bisa berinisiatif mengambil pisau batu? Karena dia mengerti, karena dia tahu dia keturunan Abraham dan bapaknya imam. Ya, tetapi yang dia lakukan, Sipora melakukan sunat ini dengan marah gitu loh. Karena dia ambil kulit katan itu terus ditaruh di kakinya Musa dan dia bilang, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Jadi Sipora melakukan sunat ini dengan kemarahan kepada Tuhan. Kemungkinan karena sunat itu dianggap sebagai tradisi barbar, ya, yang sudah ditinggalkan oleh kaumnya yang dalam tanda kutip beradab. Mereka ini saudagar dan bolak-balik Mesir gitu loh. Masa harus ngurusin sunat gitu ya. Jadi
orang yang tidak mengerti sesuatu, mereka menganggap itu sebagai satu tradisi, dan ini karena menyangkut darah dan seterusnya itu dianggap seperti tradisi barbar. Dan ketika malam itu Musa sakit keras dan Tuhan mau bunuh dia, Sipora menyadari mereka belum sunat anak mereka, dan Sipora yang lakukan. Nah, lalu setelah sunat pengantin darah, inilah diduga Sipora diminta pulang oleh Musa. Ya, jadi Sipora itu dalam tanda kutip diceraiin gitu, diminta pulang oleh Musa karena sikapnya yang terpaksa melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Dan Sipora, kalau sikapnya seperti itu bisa menjadi batu sandungan untuk Musa dalam menjalankan panggilan Tuhan. Jadi para istri yang mendengarkan malam ini, mari coba kita berpikir ya, apakah kita menjadi batu sandungan bagi suami kita untuk menjalankan panggilan Tuhan. Dan Sipora dalam hal ini jelas menjadi batu sandungan bagi Musa. Makanya Sipora diminta pulang sama Musa. Dan Sipora, wanita keras ini, ditinggalin Musa. Dan dia membawa kedua anaknya dan dia kembali ke Yitro. Ya, itu case-nya. Nah, yang Yitro, sang ayah, tanpa komentar, terima Sipora dan kedua cucu lelakinya kembali, kan? Nah, terus kita tahu bahwa Musa kemudian ditinggal, dan kemudian kalau kita baca seterusnya di sini, Tuhan berkata kepada Harun, pergi ke padang gurun jumpai Musa, karena Musa udah sendirian. Ia pergi dan bertemu dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahu kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruh kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkan kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Nggak ada lagi cerita Sipora di dalam kisah yang kita baca sampai minggu lalu. Nggak ada Sipora, karena Sipora udah pulang, ya, dan kedua anaknya kembali kepada Yitro. Nah, itu yang terjadi, teman-teman, ya. Jadi kalau kita baca di sini, Yitro, ayah mertua pemerhati, ya. Saya kasih judul begitu. Jadi ketika Yitro, imam di Midian, ayah mertua Musa, mendengar segala yang Allah telah lakukan, disebut di situ ya, bagi Musa dan bagi Israel umatnya, yaitu bahwa Tuhan telah membawa Israel keluar dari Mesir. Jadi di sini coba perhatikan kata ini, ketika didengar, ya, Yitro ayah mertua, jadi begitu dia dengar itu nunjukin Yitro tuh orangnya tuh yang memperhatikan gitu loh. Dia memperhatikan, dia mengasihi menantunya. Mungkin selama ini deg-degan nungguin, kok Musa nggak ada kabarnya ya? Buset, udah setahun pergi nih. Dan udah dengar nih, oh ada tulah yang terjadi di Mesir. Karena Midian dan Mesir itu kan cukup dekat, pastinya ada rumors itu terjadi ya. Dan sekarang begitu dia dengar nih, wow, apa yang dilakukan Allah kepada Musa, disebutkan di situ, bagi Musa, Tuhan sudah menunjuk Musa menjadi pemimpin Israel. Yitro ngerti, bagi Israel umatnya, Tuhan udah milih Israel menjadi umatnya. Yitro juga tahu. Dan Tuhan, Tuhan, ya, Yahweh, telah membawa Israel keluar dari Mesir. Bebas jadi bangsa merdeka. Lalu kita baca pada ayat 2. Maka Yitro. Jadi ketika didengar, maka Yitro, ayah mertua Musa itu, membawa Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruhnya pulang. Nah, di sini saya tahu tadi mengapa mengatakan Sipora itu kayak dalam tanda kutip dicerai, disuruh pulang gitu ya sama Musa, beserta dua anak laki-laki Sipora. Nah, coba perhatikan di sini ya. Kata maka itu artinya akibat dari sebelumnya. Jadi ketika Yitro mendengar ini, maka Yitro membawa istri Musa. Dia menuliskan di situ istri Musa. Dia nggak mengatakan Yitro membawa anak perempuannya gitu ya. Enggak. Dia membawa istri Musa dan anak Sipora, bukan anak Musa. Ya, jadi apa yang tertulis di situ benar-benar kalau kita perhatikan dengan teliti, ya, Yitro membawa istri Musa dan anak Sipora. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kehati-hatian dan kebijaksanaan Yitro. Ia menyadari posisinya sebagai orang luar dan ia ingin mempersatukan keluarga ini kembali. Ya, walaupun ini anak dan menantunya ceritanya, tetapi dia menjaga itu dengan baik ya. Karena Sipora dalam hal ini sudah disuruh pulang oleh Musa.
sama seperti diceraikan itu ya, dikembalikan ke orang tuanya begitu ya. Dan Sipora, si wanita keras ini, bawa kedua anak mereka meninggalkan Musa, ayah mereka. Ya, jadi Sipora, si wanita ini berinisiatif bawa kedua anaknya meninggalkan bapaknya. Nah, itu sebuah kenekatan sebenarnya di zaman itu melihat peran perempuan ketika itu ya. Nah, jadi si Gersom dan Eliezer itu siapa? Nah, beserta dua anak Sipora ini, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi pendatang di negeri asing, dan seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah ayahku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Nah, nama kedua anak ini merupakan catatan perjalanan Musa akan bagian-bagian dari perjalanan hidupnya yang dilaluinya di tanah Midian. Bagian pertama, dikasih nama anak pertamanya Gersom, ketika ia lari dari Mesir. Tanah, air, dan kebanggaannya. Musa itu gede di Mesir. Ya, saya aja sekolah 4 tahun di Jogja, saya bangga bisa ngomong Jawa loh. Paling nggak ngerti lah orang ngomong gitu ya. Saya bisa makan gudeg loh. Saya ke sekolahnya di UGM loh. Ada kebanggaan. Musa berpuluh tahun di Mesir. Dia ada bangganya gitu sama Mesir. Pendidikannya Mesir loh ini, universitas terbaik. Posisinya tuh pangeran loh, dan dia punya kekuatan, mengerti perang dan seterusnya. Jadi nama Gersom itu dia dikasih nama ketika dia tahu dia lari dari Mesir dan menjadi pendatang asing, pendatang di negeri asing. Nah, di situ ia diterima oleh Yitro, ya, menikah dan tinggal sebagai orang upahan ayah mertuanya. Berkesan bagi dia. Tadinya seseorang begitu tiba-tiba menjadi pendatang di negeri asing pula, sehingga dikasih nama anaknya itu pendatang di negeri asing, ya. Nah, lalu pada bagian kedua hidupnya, nama anaknya Eliezer. Ketika si Musa menyadari lama-lama nih tinggal di Midian nih, kemudian dia menyadari adanya campur tangan Allah orang Ibrani yang menolong dan menyelamatkannya dari pedang Firaun. Firaun kan dianggap sebagai salah satu Allah Mesir, gitu ya. Nah, di sini dia menyadari, oh, Allah ayahku, ya. Ayahnya adalah pastinya bukan Firaun dong ya, karena dia menyelamatkan dari. Jadi dia sadar Allah ayahku adalah Allahnya orang Ibrani, bapaknya si Amram dan ibunya Yochebed gitu ya. Jadi Allah orang Ibrani yang menolong dan menyelamatkannya dari pedang Firaun, salah satu Allah di Mesir. Nah, itu nama anak Musa. Jadi dituliskan di situ. Nah, ayat 5. Ketika Yitro, ayah mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat Gunung Allah. Ya, jadi kita lihat di sini, Gunung Allah adalah Gunung Sinai. Ya, disebut Gunung Allah karena nantinya di tempat itu Allah menurunkan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya. Kalau kita lihat di peta ini, di sini ya, jadi mereka nomor 7 kan Refidim nih. Lalu mereka mungkin berkemah sekitar sini nih, di antara padang gurun itu dekat dengan Gunung Sinai, ya, perkiraan saja kira-kira di situ. Jadi si Yitro ini dan Sipora dan anak-anaknya ini menyamperin Musa di daerah ini. Nah, daerah ini cukup dekat dengan Midian. Midian ada di kanan, ya. Oke. Nah, ketika Yitro, ayah mertua bersama anak-anak dan istri Musa sampai kepada di padang gurun tempat ia berkemah dekat Gunung Allah, disuruhnya lah mengatakan kepada Musa. Siapa yang disuruh? Seseorang gitu ya, suruhan gitu, disuruh mengatakan kepada Musa, aku ayah mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya, bukan anakmu ya. Jadi Yitro orang yang rendah hati dan bijaksana. Ia selalu kelihatan berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Ini kalau Musa kita bilang orang lembut hati, Yitro ini orang yang sangat berhati-hati. Selalu pelan di dalam bertindak dan berkata. Ia menyadari Musa adalah pemimpin Israel. Walaupun Musa adalah menantu dan bekas anak buah upahannya dia loh. Ya, tapi dia sadar sekarang Musa ini pemimpin Israel. Maka dengan rasa hormat ia mengirim utusan untuk secara formal ya dengan menyebutkan identitasnya. Aku Yitro.
ayah mertuamu, gitu ya. Memberitahu kedatangannya dan orang-orang yang beserta dengan dia untuk bertemu dengan Musa. Mari kita perhatikan. Yitro hanya menginformasikan tentang kedatangannya sebagai keluarga. Jadi Yitro ini sopan banget. Dia bilang, aku ayahmu datang dengan istri dan kedua anaknya. Ya, nggak ada indikasi Yitro itu berprasangka, marah atau menyalahkan Musa. Kayak mestinya kan dia ketangkep nih menantu nih ya, ketangkep nih menantu sekarang ya, mau kabur kemana nih, ninggalin bini, ninggalin nyuruh bini pulang, nyuruh anak pulang, nggak bisa kan gitu ya. Yitro itu hanya membawa keluarga Musa kembali. Dia katakan ini istrimu. Dia nggak katakan ini anakku gitu ya, karena dia tahu ini sudah jadi istrinya Musa. Dan kedua anaknya. Kembali, Musa mencatat detail sekali di kitab Keluaran ini kedua anaknya Sipora, bukan anaknya Musa gitu. Itu adalah gaya peribahasa yang baik itu. Karena Yitro masih sangat menjaga jarak sama Musa kan. Dia nggak bilang ini istrimu nih anakmu gitu, enggak. Ya, istrimu ya. Nah, lalu keluarlah Musa, songsong ayah mertuanya itu. Ia sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Jadi di sini perhatikan Bapak Ibu, Musa itu menyongsong, dia datang ke tempat Yitro. Jadi Yitro belum nyampe, Musa yang samperin gitu ya. Dan Musa sujud dan mencium Yitro. Tandanya apa? Ia menghormati dan juga mengasihi ayah mertuanya ini. Nah, Musa mengundang Yitro masuk ke kemahnya. Artinya menerima Yitro itu juga sebagai keluarga, bukan sebagai orang asing. Sama seperti Yitro menerima Musa 40 tahun yang lalu. Ya, pada ayat 8 kita baca, sesudah itu Musa menceritakan kepada ayah mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan bagaimana orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ya, mari kita perhatikan di sini. Musa ini berceritanya tuh lengkap dan detail kepada Yitro tentang Tuhan Allah Israel, pribadi itu yang menyelamatkan. Makanya di kalimat itu dilihat ya, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan dan ditutup dengan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ya, satu ayat ini kata Tuhannya ada dua gitu ya. Yang dia tekankan kepada Yitro adalah ini nih Tuhan ini, Allah Israel ini ya, pribadi ya, yang luar biasa yang menyelamatkan. Dia menyelamatkan dari Firaun, Allah Mesir dan bangsa Mesir, dan dia adalah pribadi yang menyelesaikan persoalan demi persoalan, kesusahan demi kesusahan yang mereka alami di jalan. Nah, kesaksian Musa ini adalah kesaksian keluarga yang hangat dan dekat. Kesaksian menantu kepada ayah mertuanya tentang Tuhan Allah Israel yang menyelamatkan itu. Mulai dari semua tulah di Mesir, pembentukan negara Israel, bangsa Israel, semua mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan, dan kesusahan-kesusahan. Nah, ini juga merupakan sebuah kesaksian tentang Tuhan Allah Israel yang menyelamatkan, yang penuh dengan kisah-kisah mendebarkan, selalu nyaris gitu kan. Mereka udah mau mati, udah mau dikejar Mesir, tentaranya udah dekat, diselamatin Tuhan. Udah nggak punya air gitu, nggak bisa minum, udah mengeluh lagi, diselamatin Tuhan. Sudah kelaparan, ingat Tuhan tolong lagi. Jadi selalu penuh kisah mendebarkan yang selalu nyaris, namun selalu ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Nah, tapi kita perhatikan begini. Bersukacitalah, ayat 9 ya. Ketika Yitro mendengar cerita itu, Yitro ini bersukacita tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Dan ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi dari kesaksian Musa tadi, Yitro tuh sangat terkesan dengan perbuatan Allah, perbuatan Tuhan.
Allah Israel yang menyelamatkan Israel dari tangan orang Mesir dan Firaun. Coba perhatikan 3 ayat ini. Yang diulang adalah perbuatan Tuhan dan menyelamatkan dari tangan Mesir dan tangan Firaun. Selalu begitu, ayat 9 ya. Tuhan telah menyelamatkan mereka dari tangan Mesir. Ayat 10, terpujilah Tuhan menyelamatkan kamu dari tangan Mesir dan tangan Firaun. Ayat 11, Tuhan lebih besar dari segala Allah, menyelamatkan bangsa ini dari tangan Mesir kembali, yang sudah bertindak angkuh terhadap mereka. Jadi Yitro menangkap pesan Musa itu yang masuk di otaknya adalah, wah, Tuhan ini perbuatannya hebat, menyelamatkan Israel dari tangan orang Mesir dan Firaun. Karenanya Yitro bersuka cita. Jadi perbuatan Tuhan yang menyelamatkan Israel dari orang Mesir ini membuat Yitro itu bersuka cita dan membuat dia itu memuji Tuhan dan mengakui Tuhan lebih besar dari segala Allah yang ada. Nah, ini ada beberapa catatan dari pernyataan Yitro ini yang saya lakukan ya. Jadi dari komentarnya Yitro ini tersiratnya itu begini, bahwa Yitro mungkin sebelum ini mengagumi Mesir gitu loh, peradabannya dan Allah-Allahnya. Bentar ya, ini si Poli mau keluar. Ya. Jadi beberapa catatan kalau kita perhatikan komentar Yitro ini, kita bisa merasakan gitu tersirat bahwa Yitro ini mungkin sebelum ini dia kagum sama Mesir. Ingat, dia adalah saudagar, dia adalah bagian dari Midian ya, yang orang-orang saudagar yang suka berdagang ke Mesir. Jadi Yitro sebelum ini mungkin mengagumi Mesir, mengagumi peradabannya dan pastinya mengagumi Allah-Allah mereka ya. Nah, sehingga sekarang ini Yitro percaya Tuhan, dia akuin, dia bilang nih, Tuhan lebih besar dari segala Allah yang ada di Mesir itu. Dia akui. Jadi Yitro percaya Tuhan menyelamatkan Israel itu sebagai upaya hukuman untuk orang Mesir yang angkuh. Makanya ada kalimat itu di situ ya. Tuhan lebih besar dari segala Allah sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Jadi ada yang tersirat dari pikirannya Yitro adalah orang Mesir itu jahat, jadi Tuhan nyelamatin Israel untuk menghukum mereka. Memang sifat jahat itu sepatutnya dihukum. Itu yang ada di benaknya Yitro. Ya. Nah, jadi yang kita harus lihat adalah begini, Bapak Ibu. Kalau saya bandingkan ya dari ayat 8 nih, apa yang Musa ceritakan dan apa reaksinya Yitro. Jadi Musa itu bercerita dengan lengkap dan detail kepada Yitro tentang Tuhan Allah Israel pribadi yang menyelamatkan ini. Ya, Musa menekankan itu. Jadi mengenai siapa Tuhan, pribadinya, I am who I am, Allah yang sempurna, Allah sumber segala sumber, Allah yang selalu ada, Allah yang tidak berawal dan tidak berujung, Allah yang kekal. Ya, lalu dia ceritakan tentang karakter Tuhan yang pengasih, yang setia, yang pemurah, yang pengampun, panjang sabar, berkuasa, peduli, pembela, penolong, pembangun, pembentuk, ajak berperang, kan begitu. Dan dia ceritakan juga status Tuhan itu Allah pemilik Israel dan Israel adalah umatnya. Dan Musa juga ceritain tentang perbuatan Tuhan. Allah itu pemberi janji, pemegang janji, penggenap janji. Allah itu menebus, membebaskan, menyelamatkan umatnya. Allah itu memimpin, membela, melindungi, mengajak umatnya dalam segala rencananya menuju ke tanah perjanjian. Musa ceritain siapa Allah, perbuatan Allah. Yitro terkesan dengan perbuatan Allah yang menyelamatkan dari tangan Mesir yang angkuh. Itulah kesimpulannya kira-kira ya. Jadi kesaksian Musa tentang pribadi Allah ditangkap oleh Yitro sebagai perbuatan Allah yang menyelamatkan dari Mesir yang memang angkuh. Ya, jadi Tuhan menyelamatkan untuk menghukum Mesir yang memang sombong. Nah, jadi ada gap di situ. Nah, dan Yitro, ayah mertua Musa, mempersembahkan, di bahasa Inggrisnya ada pakai kata ya, satu ya, di bahasa Indonesianya nggak keluar, mempersembahkan satu korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah.
Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan ayah mertua Musa di hadapan Tuhan. Nah, kedua macam korban ini adalah korban yang dikenal di era Musa, ya. Kalau kita baca ya, Musa juga udah kasih tahu sama Firaun waktu dia mau keluar, nggak boleh bawa ternak kan. Musa bilang, oh nggak bisa, kami harus bawa ternak, kami harus mau melakukan korban bakaran dan korban sembelihan untuk Tuhan kami, ya. Nah, kedua macam korban ini juga merupakan warisan, adalah warisan yang juga Yitro pelajari dari nenek moyang Midian, yaitu Nuh dan Abraham. Ingat ya, Yitro adalah imam. Dia bisa mempersembahkan korban, dia imam. Dia mempersembahkan korban. Dan dua korban ini, kata korban bakaran dan korban sembelihan, itu muncul di Kejadian 8:20. Ya. Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Dan kedua, di waktu Ishak nih ya dikorbankan Abraham, Tuhan cegah firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut pada dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, jadi ayat 2 Tuhan suruh dia sebagai ambil anak untuk sebagai korban bakaran. Ayat 13 saya loncatin, Abraham disediakan sama Tuhan domba jantan sebagai korban bakaran. Jadi kata korban bakaran itu cuma muncul di ayat oleh Nuh dan oleh Abraham. Nah, sekarang Yitro nih tiba-tiba muncul korban bakaran, ya. Jadi Yitro paham nggak? Paham tentang korban-korban. Dia imam dan dia anak keturunan Abraham. Nah, lalu kata korban sembelihan. Kata korban sembelihan itu muncul saat Yakub dikejar Laban. Jadi waktu Yakub dikejar Laban, dia kemudian berbaikan sama Laban dan dia mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Dia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Yang ada lagi di ayat 46, berangkatlah Israel setelah dia jadi Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Nah, kita perhatikan ya, bahwa Yitro itu mempersembahkan satu korban bakaran dan beberapa korban sembelihan. Nah, mempersembahkan korban merupakan ungkapan sukacita yang disampaikan secara formal bagi Allah. Dan korban bakaran adalah korban sukarela, bukan karena dosa. Ya, korban bakaran itu korban sukarela yang menunjukkan ungkapan kesetiaannya, komitmennya, penyerahan diri total kepada Allah. Dan korban bakaran itu harus dibakar habis untuk Tuhan. Jadi nggak ada sisa yang bisa dimakan. Korban bakaran itu adalah korban yang dibakar habis untuk Tuhan. Nah, korban sembelihan adalah juga korban sukarela. Bukan karena dosa juga, yang menunjukkan tercapainya perdamaian atau persaudaraan antara Allah, imam, dan si pembawa korban. Korban pendamaian. Nah, semua lemak korban dibakar, semua darah dicurahkan, nah daging korban dimakan bersama-sama di hadapan Allah. Nah, Yitro mempersembahkan satu korban bakaran untuk Tuhan seluruhnya dan beberapa korban sembelihan. Artinya, Yitro menghormati Allah, tapi Yitro mungkin lebih menyukai persaudaraan dan berkumpul bersama-sama. Makanya korban sembelihannya banyak supaya bisa makan banyak-banyak gitu ya, rame-rame. Nah, dia mempersembahkan korban itu adalah tugas imam. Ya, makanya kemudian Harun dan tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama di hadapan Allah. Nah, ketika Harun dan tua-tua Israel datang, ingat ya, si Yitro ini kan orang asing, orang Midian toh. Dan dia cuma kenal sama Musa, kan nggak kenal sama Harun dan tua-tua Israel. Jadi ketika dia mempersembahkan korban, dia imam, ya, dia mempersembahkan korban, lalu Harun dan tua-tua Israel datang, artinya apa? Artinya bahwa Harun dan tua-tua Israel ini mereka menunjukkan bahwa mereka menghargai Yitro dengan status keimamannya, dan persembahannya itu diterima dan dihargai oleh bangsa Israel.
yang diwakili oleh Harun dan tua-tua Israel. Jadi artinya Harun dan tua-tua Israel itu menerima nih orang asing ini sebagai bagian dari umat Allah gitu loh. Ya, di welcome sebagai bagian dari Israel si Yitro-nya. Jadi bukan ditolak. Nah, keesokan harinya kalau kita membaca nih bagian kedua dari kisahnya si Yitro ini, jadi Yitro di welcome oleh orang Israel. Bagian kedua, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di hadapan Musa dari pagi sampai petang. Nah, dalam memimpin Israel, Tuhan sudah menunjuk Musa bukan sebagai pemimpin tertinggi. Nah, Tuhan telah mulai memberikan ketetapan-ketetapannya. Ingat, di Mesir sendiri, waktu mereka baru aja jalan dari Mesir, ada Hari Raya Paskah. Ada pekan roti tidak beragi. Nah, itu detail tuh. Kita udah pernah membahas itu beberapa bulan yang lalu. Kita bicara tentang kayak minum obat gitu ya. Tuhan kasih detail banget tentang rotinya harus begini, kambingnya, dombanya dipotong, nggak boleh dipatahin tulangnya, harus makan bersama-sama, dan seterusnya, darahnya dibubuhkan, dan seterusnya. Tuhan sudah mulai memberikan ketetapan-ketetapannya. Ya, nah di Mara setelah air itu dari pahit menjadi manis, Tuhan juga memberikan ketetapan-ketetapannya. Memang tidak dicatat dengan detail apa sih yang diatur gitu, tapi Tuhan sudah memberikan ketetapan. Nah di padang gurun Sin kita tahu sudah ada ketetapan tentang mana. Akan jatuh sekali sehari, ambilnya berapa gomer satu orang, kan gitu ya. Hari ke-6 akan boleh ambil 2 porsi, dan harus ada ketetapan Sabat kemudian. Nah, orang Israel, jadi mereka tuh mengalami banyak ketetapan. Tetapi kenapa mereka masih berantem gitu ya? Karena orang Israel itu adalah mentalnya itu budak. Dia tuh budak ratusan tahun di Mesir. Mereka tuh biasa diperintah, diatur, dan terima nasib. Itu kan budak. Nah sekarang dia jadi orang merdeka. Begitu dia jadi orang merdeka, dia harus mutusin sendiri kan dan menentukan sikap. Nah itu dia. Itu yang tidak bisa mereka itulah menjadi banyak masalah yang timbul dan menyebabkan perselisihan besar dan kecil gitu loh. Ya, karena darinya budak tiba-tiba merdeka, harusnya terjadi perselisihan ya, banyak chaos nih ya, besar dan kecil. Nah, jadi ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apa yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang bangsa itu berdiri di hadap, seluruh bangsa itu berdiri di hadapanmu dari pagi sampai petang? Ya. Jadi ini orang yang pemerhati, kembali, dia orang bijaksana, pemerhati. Dia peduli sama Musa. Waduh, ini gawat nih. Ini udah bawa istri, ini katanya udah anak 2 nih. Kalau Musa kerja kayak gini, waduh, si Sipora gimana dong kan gitu ya. Jadi Yitro ini pemerhati yang peduli dengan Musa, dan dia melihat Musa itu sendirian menjalankan tugas, dan Musa itu tidak mengeluh dan berupaya menghadapi semua orang yang antri berdiri dari pagi sampai petang. Nah, sebagai orang yang berhati-hati dan bijaksana, Yitro itu dapat melihat gitu loh, ini nih nggak efisien nih, ini nih nggak efektif nih. Musa nih metodenya gimana sih ini si Musa nih ya, mana mampu sendiri gitu. Nah, tapi dia orang yang berhati-hati dan bijak. Nah, Yitro itu bisa membayangkan jauh ke depan. Dan Yitro sudah bisa membayangkan dampak negatif yang terjadi jika Musa terus-menerus memaksakan diri seperti itu. Yang jelas akan banyak ada persoalan yang nggak bisa diselesaikan. Ini persoalan nih. Antri ini kan nggak kelar-kelar kan. Antri nggak kelar-kelar, dan Musa pastinya nggak akan bisa menyelesaikan terus. Karena Musa bukan Tuhan yang tahu semuanya. Ya, ulang lagi, besok datang lagi, ngulang lagi. Sehingga persoalan yang di-delay itu akan menimbulkan banyak pertengkaran, bertambah buruk, dan merambat kemana-mana. Nah, itu. Jadi Yitro udah bisa ngebayangin gitu. Ya. Nah, jadi kata Musa kepada ayah mertuanya, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahu kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Ya, Musa tuh merasa dia harus menjalankan mandat tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Sebagai imam, dia sebagai perantara antara umat dan Tuhan.
Ya, jadi Musa tuh dia nggak mengeluh, dia jalanin gitu dan dia tahu Tuhan percayakan itu kepadanya. Tetapi ayah mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Ya, engkau akan menjadi sangat lelah, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tidak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri. Jadi Yitro itu tidak mempertanyakan tugasnya. Ya, dia nggak mempertanyakan Musa tugasmu, enggak, dia tidak mempertanyakan tugasnya, tetapi dia mempermasalahkan metodenya Musa. Ya, nah prinsip yang Yitro ajarkan adalah baru bisa menjadi baik kalau engkau itu sanggup. Nah, masalahnya engkau itu nggak sanggup. Kalau engkau tuh nggak sanggup, engkau tidak bisa mendatangkan kebaikan. Nah, itu ya. Itu yang prinsip yang Yitro lagi mau ajarin. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan secara mandiri. Dan engkau, Musa, engkau tuh bukan Tuhan. Ya, jadi engkau nggak akan sanggup hadapin ini sendirian. Nah, manusia itu harus bertolong-tolongan dalam menyelesaikan tugasnya. Musa tidak bisa sendirian. Ia perlu bantuan. Nah, Musa pastinya tidak akan punya family time kalau dia lakukan sendiri. Padahal sekarang dia udah punya keluarga yang datang bergabung kan. Artinya kalau dia tetap melakukan tugasnya itu, artinya ada orang-orang terdekatnya yang akan menjadi korban. Ya. Nah, secara pribadi, Musa akan kelelahan. Dan orang-orang yang dilayani akan kelelahan juga. Ya, hasilnya sangat tidak produktif, bahkan bisa menjadi sangat negatif. Nah, jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku, kata Yitro kepada Musa ya. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan kiranya Allah menyertai engkau. Wah, luar biasa, Yitro ini orang bijaksana banget ya. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Jadi kebijaksanaan dan kehati-hatian Yitro sangat terlihat di sini. Dia bilang apa? Dia mau memberi nasihat tentang metode yang dapat digunakan Musa. Dan dia berharap semoga Allah berkenan dan menyertai Musa dalam menerapkannya. Itu yang dia bilang kan, aku akan memberi nasihat. Dan kiranya Allah menyertai engkau. Jadi aku akan kasih nasihat lo ya. Dan semoga Allah berkenan. Dan Allah akan menyertai engkau dalam menerapkannya. Ya. Dan dia bilang, jalankanlah kepercayaan sebagai imam. Tuhan kan sudah kasih engkau kepercayaan. Ya. Jalankan kepercayaan itu sebagai imam. Inilah bangsa ini menyampaikan perkara mereka kepada Allah. Ya, Yitro sendiri adalah imam. Kemungkinan ia juga melakukan hal yang sama di negerinya, bukan? Jadi dia tahu tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepadanya itu, untuk dia tahu itu. Nah, ya, ayat 20 dia katakan, kemudian haruslah engkau mengajar kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahu kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi ada dua tugas imam. Yang pertama itu mewakili bangsa, mewakili mereka kepada Allah kan. Tugas yang kedua, harusnya imam mengajari umat tentang prinsip dan pedoman. Ada ketetapan-ketetapan dan ada keputusan-keputusan. Dan ada hal-hal yang harus dilakukan. The must do gitu ya. Bukan the nice to do ya, the must do. Hal-hal yang harus dilakukan. Nah, itu mestinya diajarin gitu. Nah, prinsip dan pedoman harus dimengerti dan dipahami dengan benar. Penerapan prinsip bisa dikembangkan sesuai konteks masing-masing. Jadi yang Yitro bilang, kamu mesti ajarin itu prinsip kepada orang-orang. Nah, di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi yang Yitro sarankan itu segera bentuk tim. Ya, dan ini kualitas orang yang mampu memilih umat. Nomor 1, orangnya tuh cakap. Cakap artinya tahu kapasitas dirinya dan batas-batasnya. Yang kedua, orang yang takut akan Allah. Tahu posisinya itu sebagai steward. Ya, jadi bukan sok jadi Allah gitu. Mengetahui ketetapan Allah dan konsekuensi dari pelanggarannya.
Ya, kalau sebagai steward bukan kita yang membuat ketetapan. Tuhan yang bikin ketetapan, tapi kita tahu kalau tidak dijalanin konsekuensinya apa. Ya. Nah, yang ketiga adalah dapat dipercaya. Orang yang telah dibina di dalam kebenaran mengerti apa yang dipercaya sebagai kebenaran. Jadi banyak orang dibina dalam kebenaran tapi nggak ngerti-ngerti. Nah, ini mengerti apa yang dipercaya sebagai kebenaran dan berpegang teguh kepada kebenaran itu dan nggak gampang digoyahkan. Yang keempat adalah orang yang benci hasil yang tidak jujur, ya, hate dishonest gain, ya, hasil yang nggak jujur, hasil yang nggak semestinya. Jadi mestinya mereka adalah bukan orang yang menyukai keuntungan aji mumpung gitu. Jadi mereka membenci keuntungan yang tidak pantas, tidak serakah orang yang tidak aji mumpung dan tidak sementang-mentang. Tidak memanfaatkan kesempitan, tidak memaksa orang atau sewenang-wenang kepada siapapun dalam bentuk apapun. Ya, nah, membentuk tim yang memenuhi kualitas, mempunyai peran strategis dalam membangun umat Allah yang berkualitas. Jadi, kalau Bapak Ibu ada yang di sini yang menjadi kepala, menjadi pemimpin dalam organisasi apapun, membentuk tim dengan memenuhi kualitas, itu betul-betul yang berkualitas, itu merupakan suatu peran strategis ya dalam membangun kelompok yang dipimpin itu tadi. Nah, jadi masalah harus diklarifikasi dan diselesaikan secepat mungkin. Tidak untuk ditunda dan diabaikan. Penundaan dan pengabaian akan melipat gandakan permasalahan dan dampak-dampaknya. Ya. Jadi kalau kita ketemu masalah nih, kalau saya selalu punya ilmu begini, kalau masalah itu terlalu banyak, saya selalu bilang begini, masalah itu taruh di atas meja, kemudian dibeberin dan dikelompokkan. Jadi masalah itu harus bisa diklarifikasikan. Sehingga sudah diklarifikasikan, dikelompokin, kita bisa menyelesaikan masalah itu sepotong demi sepotong gitu ya. Sehingga masalah itu tidak untuk ditunda atau diabaikan. Karena penundaan dan pengabaian itu akan memultiplikasikan masalah tersebut. Nah, umat awam itu perlu dibantu dalam implementasi ketetapan dan aturan-aturan Tuhan. Saya agak cepat, Bapak Ibu, karena memang ini cukup detail ya. Nah, biarkan mereka menjadi hakim atas umat itu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Semua perkara yang besar-besar hendaklah dibawa mereka kepadamu, tetapi semua perkara yang kecil-kecil hendaklah diadili sendiri oleh mereka. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu manakala mereka turut memikul beban untuk memimpin bersama-sama kamu. Yang perlu dibentuk itu adalah rasa memiliki. Kalau kita membentuk tim, harus punya sama-sama rasa memiliki, keterlibatan, peduli, dan tahu ada otoritas. Kasih kepercayaan dengan batasan-batasan tertentu. Orang-orang yang dipilih jelas harus berintegritas dan bertanggung jawab. Ya, contohnya harus ada level of approval, harus ada tanggung renteng. Contohnya kalau ada masalah harus ada tanggung renteng. Tidak ada double standard ya. Orang ini berlaku begini ya orang lain yang harus begini juga. Tidak boleh dia berbeda, ini berbeda. Nah, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, engkau akan mampu untuk bertahan. Juga seluruh umat ini akan pulang dengan damai ke rumahnya. Sekali lagi ya, kebijaksanaan dan kehati-hatian Yitro sangat terlihat di sini. Dia bilang apa? Dia bilang begini, bertindak segera. Dan Allah telah memberikan konfirmasinya. Ya, dia bilang jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, engkau akan mampu bertahan. Makanya lakukan segera. Dan Allah telah memberikan kok konfirmasinya. Nah, ini adalah prinsip stewardship yang proaktif sebenarnya. Jadi manusia boleh proaktif membuat proposal, namun tetap Allah yang memutuskan. Ya. Jadi Allah kita, menurut pikiran Yitro nih, dan saya juga setuju dalam hal ini ya, bukan Allah yang pasif gitu, bukan Allah yang Allah tuh akan mengapresiasi ketika umat itu, ketika pemimpin itu berani mengajukan proposal. Jadi tidak pasif, ajukanlah proposal, tapi tahu diri di mana gitu, dan tetap meminta approval dari Allah. Ya. Nah, Musa mendengarkan perkataan ayah mertuanya itu dan dilakukan segala yang dikatakannya. Musa itu seorang yang peka hatinya. Dia tahu hati Tuhan. Dia sekaligus orang yang brilian.
Dia tahu Yitro mengasihinya dengan tulus tanpa kepentingan apapun. Yitro memberikan nasihat ini benar-benar tulus dan itu untuk kepentingan dia sebagai pemimpin. Dan Musa bisa rasakan Tuhan dapat memakai Yitro untuk mengingatkan dia. Yitro, orang Midian ini, Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan dia. Maka Musa mendengarkan dan melakukan nasihat Yitro itu. Tentunya dengan selalu mengkonfirmasi kepada Allah seperti yang sudah dinasihatkan. Nah, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi ini bukan demokrasi, tapi pemimpin yang memilih ya. Demokrasi itu kan dari rakyat ya. Kalau ini enggak, pemimpin yang memilih. Ini adalah cara yang alkitabiah gitu. Jadi Musa memilih 600 orang pemimpin yang masing-masing memimpin 1.000 orang laki-laki ya kan, mereka 600.000 orang laki-laki kan, berarti ada 600 orang. Ada 6.000 orang pemimpin 100 orang laki-laki, ada 12.000 orang pemimpin 50 orang laki-laki, dan ada 60.000 orang pemimpin 10 orang laki-laki. Jadi kira-kira satu Musa sekarang digantikan dengan 78.600 pemimpin. Banyak banget ini ya. Jadi yang dilakukan adalah tadinya Musa seorang diri seperti ini, kemudian dikelompok-kelompokin, dan ini menjadi kepemimpinan yang seperti piramid gitu ya. Kelompok kecil, pemimpin, 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 sampai pemimpin pusatnya di atas. Ada 5 level di dalam hal ini. Nah, mereka menjadi hakim atas umat pada waktu-waktu yang ditetapkan. Perkara-perkara yang sukar mereka bawa kepada Musa, tapi perkara yang kecil mereka bisa hakimi sendiri. Orang-orang yang dipercaya menjalankan tugas mereka. Pastinya ya, ketika mula-mula ini terjadi, pasti banyak kesalahan, kekacauan, pemberontakan, dan lain sebagainya. Namun, menciptakan keharmonisan dalam komunitas memerlukan hikmat dari Tuhan. Dan ini merupakan membentuk proses dan sistem kerja yang baik. Ini pasti perlu proses. Ya, proses itu nomor 1, mereka tahu dulu, mereka punya kesamaan visi dan tujuan yang jelas. Mereka sadar nih, tanggung jawab masing-masing, motivasinya apa, mentalitas yang baik sebagai steward. Mereka jangan jadi seolah, ya. Ada pengenalan diri yang baik. Aku pemimpin, bakatku cuma bisa memimpin kelompok kecil. Ada orang yang bisa memimpin kelompok besar, ada orang yang bisa memimpin kelompok lebih besar lagi gitu ya. Bekerja sesuai talenta dan kapasitas, dan harusnya ada job description-nya dan scope dari pekerjaannya ya. Ini dalam istilah-istilah HR sekarang gitu ya. Ada level of authority. Yang perkara begini-begini tentang kemalingan ayam, kemalingan sapi, kemalingan kambing, siapa yang perlu putusin gitu ya. Kalau masalah ini siapa yang perlu putusin. Kalau sudah masalahnya tuh bunuh-membunuh misalnya, siapa yang putusin. Nah, itu harus ada ya. Lalu harus ada ekspektasi yang lebih realistik dan bagaimana untuk melakukannya begitu. Sehingga komunitas itu bisa bergerak bersama-sama mencapai sebuah keharmonisan. Ada sistem dan sarana yang mendukung, ada balance dan fairness juga ya. Jadi semua ini diperlukan untuk menghasilkan keharmonisan dari pekerjaan sebuah komunitas. Nah, tidak lama kemudian Musa melepas ayah mertuanya pergi, dan Yitro pun pulang ke negerinya sendiri. Ya, ini adalah ayat terakhir dari pasal 18. Nah, ini yang saya mau tekankan di sini, Bapak Ibu. Yitro itu adalah seorang yang tenang, ya. Dia pemerhati yang tulus, bijaksana, pandai, tanggap, penuh kehati-hatian, dan menghormati orang lain. Dia mengenali tugasnya sebagai ayah, ayahnya Siporah, ya. Dia mengenali tugasnya sebagai ayah mertua Musa, dan kakek dari kedua cucunya Gersom dan Eliezer. Dia orang yang saleh, dia melakukan tugas imam, dia membakar korban, ya, dia menghormati Tuhan sebagai Allah yang lebih besar dari segala Allah. Ia juga orang yang menghargai dan menikmati berkat-berkat Allah. Namun Yitro memutuskan untuk kembali ke negerinya sendiri. Selanjutnya kita tahu tidak ada catatan tentang Yitro dalam kehidupan Musa dan anak cucunya lagi. Hilang Yitro. Ya, perjalanan orang baik ini berhenti sampai di sini. Dan walaupun ia sudah mendengar cerita Musa, menjadi imam dan duduk bersama dengan tua-tua Israel, ya, sangat disayangkan
Yitro tidak bersedia bergabung dengan umat Allah menuju tanah perjanjian. Ya. Jadi Musa, Harun, dan tua-tua Israel itu sudah welcome loh Yitro. Sangat disayangkan, Yitro tidak bersedia bergabung dengan umat Allah menuju ke tanah perjanjian. Ia memilih untuk kembali ke Midian, kembali ke kehidupan yang cukup nyaman seperti semula. Nah, pertanyaan saya nih, apakah kita bisa mengenali sifat Yitro di dalam diri atau yang ada mungkin di sekitar kita? Orang yang menyukai dan menikmati mendengar kesaksian perbuatan tangan Tuhan. Yitro itu mengagumi loh kesaksian Musa. Dia menikmati mendengar kesaksian tentang perbuatan tangan Tuhan. Dia memuji Tuhan bahkan ya. Dia orang yang mengamati, berani kasih nasihat, tapi tidak mau mengalaminya sendiri. Ya, dan orang ini memilih cara dan gaya hidup benar yang aman nyaman yang dia tetapkan sendiri, dan dia tidak mau bergabung dengan umat Allah yang beresiko dan yang tidak pasti dalam berjalan bersama Allah, ikut deg-degan kayak roller coaster gitu naik, nggak mau dia. Ya, dia mau mencari gaya hidup yang aman yang sudah pasti di Midian, yang beradab itu tadi. Nah, coba kita perhatikan sebenarnya ayat terakhir ini ya, menutup pasal 18 ini dengan sebuah kesedihan. Kalau pasal 17 ditutup dengan kegembiraan, Tuhan itu, tangan Tuhan berada di panji-panji. Pasal 18 ini, Musa terpaksa melepas ayah mertuanya, pergi ke negerinya sendiri. Nggak mau ayah mertuanya bergabung sebagai umat Allah. Ya, nah ini saya mau bandingkan dengan sedikit ada catatan tentang Hobab, anak Yitro ipar Musa. Dicatat di Bilangan 10. Ya, Bapak Ibu boleh baca nanti ya. Catat dulu aja Bilangan 10 ayat 11. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 ya. Nah, ini tahun kedua setelah orang Israel keluar dari Mesir. Jadi baru-baru gitu ya di awal tahun. Mereka kan jalan di padang gurun ini 40 tahun kan. Ini tahun yang kedua. Jadi dari awal ya. Ada Hobab anak laki-laki Yitro yang kemungkinan diutus Yitro bergabung dengan Musa dan umat Allah. Jadi mungkin si Hobab ini adalah adiknya dari 7 anak perempuannya Yitro. Ingat kan? Tadi waktu Musa pertama-tama kali ketemu sama Sipora kan imam dengan 7 anak perempuan. Nah ini tiba-tiba ada Hobab. Mungkin Hobab adalah adik dari 7 perempuan ini yang tidak dicatat sebelumnya ya. Nah jadi Hobab ini anak laki-laki Yitro, kemungkinan diutus sama Yitro untuk bergabung sama Musa dan umat Allah. Kita baca di Bilangan 10. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Reuel, ya orang Midian ayah mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, Aku akan memberikan kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tapi jawabnya kepada Musa, si Hobab, aku nggak mau ikut. Melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Sama ya. Jadi Hobab nih tiru si Yitro. Nggak mau ikut. Dia mau pergi ke negerinya dan kepada sanak saudaranya. Lalu kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami. Sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Jadi Musa melihat Hobab, ini jagoan padang gurun nih. Dia bisa mengikuti jejak gitu ya. Dan dia membutuhkannya. Jadi Musa membujuk si Hobab ini untuk ikut. Dan dia bilang, kami akan berbuat baik. Engkau kan bukan orang Israel memang kan, tapi kami akan berbuat baik, kami akan welcome kamu. Dan ujungnya Hobab mau, ya. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Artinya apa? Hobab ikut umat Israel, ya. Nah, jadi Musa mengundang saudara iparnya ini, seorang yang bukan Israel, orang Midian, untuk ikut bersama mereka menikmati hal-hal baik yang dijanjikan Allah kepada mereka. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, bahwa pintu itu selalu terbuka bagi bukan orang Israel untuk bergabung.
dan menjadikan Allah Israel Allah mereka, dan ikut menikmati janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Contoh ya, dari awal tuh zaman Abraham, ada Eliezer, orang Damsyik, yang udah menjadi hamba Abraham, of course dia juga disunat dan menjadi umat Allah. Ada Rahab, ada Ruth, di Perjanjian Lama kita tahu ada Lukas, ada Markus, ada Timotius, ada Cornelius, dan kita semua yang mendengarkan malam ini ya, bahwa kita semua, kita bukan orang Israel, tapi Tuhan membuka pintu bagi kita untuk menjadikan Allah Israel juga menjadi Allah kita, bukan? Jadi Hobab, adiknya si Sipora yang paling kecil ini, Hobab akhirnya menerima ajakan Musa dan bergabung dengan umat Allah. Nah, itu kita bisa baca di Hakim-Hakim. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu, dikatakan orang Keni, mungkin karena dia mungkin menikah dengan orang Keni, kaum di situ kita enggak dicatat apa-apa, dan mereka maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Mereka menetap di antara penduduk di sana. Jadi artinya apa? Si Hobab menjadi bagian dari umat Israel dan mereka maju bersama-sama dengan suku Yehuda untuk bersama-sama tinggal di tanah perjanjian dan dia mendapatkan bagian dari tanah perjanjian. Jadi Hobab welcome. Ya. Nah, coba kita lihat perkembangan lebih lanjut kaum Midian. Yitro kan kembali nih ke Midian. Coba kita lihat. Nah, pada zaman Alkitab, daerah Midian ditinggali oleh bangsa Edom, ya. Jadi kalau kita lihat petanya itu, ini Mesir di sini, sebelah kanannya ada Midian. Midian ini penuh dengan orang Edom, orang Moab, orang Amon, ya. Nah, Edom itu keturunan Esau, cucu Abraham, bukan? Ya, si Esau, nama lainnya Edom. Nah, Moab dan Amon itu adalah keturunan Lot, keponakan Abraham yang si Lot ini incest dengan anaknya sendiri, 2 orang, anak pertama dan anak kedua, ya. Yang lebih tua menghasilkan seorang anak laki-laki namanya Moab, dialah bapak orang Moab sekarang, dan yang lebih muda menghasilkan seorang anak laki-laki namanya Ben-Ami, dialah Bani Amon yang sekarang. Jadi Amon dan Moab itu adalah anak-anak hasil hubungan nggak benar gitu ya, dan mereka menjadi musuh Israel, jelasnya. Nah, orang Midian, karena itu daerah Midian gede begitu, orang Midian itu memiliki agama dan politik yang dekat dengan orang Moab, sehingga mereka sering bersekutu satu sama lain menghadapi Israel jauh di kemudian hari, ya. Jadi musuh nih ceritanya. Nah, coba kita baca. Pada tahun ke-40 orang Israel keluar dari Mesir. Itu tercatat di Bilangan 33 ya. Tahun ke-40. Orang Midian dan orang Moab telah menjadi penyembah Baal. Tahun ke-40. Tahun kedua masih ada Hobab ya, yang bergabung dengan umat Israel. Tahun ke-40 orang Israel, orang Midian telah menjadi penyembah Baal. Ya, mereka berstrategi menggunakan kaum perempuannya untuk menjerat bangsa Israel menyembah Baal Peor. Nah, kita baca di sini ya. Ini cerita yang mendebarkan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ya. Nah, ketika Israel ikut menyembah Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ya. Sudah jelas Tuhan udah bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini orang Israel ikut menyembah Baal Peor karena dia menikah dengan perempuan-perempuan itu. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkap semua yang mengepalai bangsa itu, gantung mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut dari Israel. Lalu berkata Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah, masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah ikut menyembah Baal Peor. Ya, Musa kan udah punya hakim-hakim tuh, yang dia tunjuk 78.000 orang tadi. Dia bilang, baiklah, masing-masing kamu bunuh orang-orang yang telah ikut menyembah Baal Peor. Ya, kebetulan datang salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat oleh Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah. Mereka lagi para hakim lagi membunuh orang-orang yang menyembah Baal Peor kan.
Ini datang satu orang Israel, bawa perempuan Midian di tengah-tengah saudara-saudaranya yang lagi bertangis-tangisan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, ya, jadi ini keponakan Musa ini, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan dia mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Jadi orang Israel ini kayak gelap mata gitu ya. Dia dengan perempuan ini masih aja pergi melakukan hubungan seksual sementara semua orang sudah pada bergelimpangan mati karena Baal Peor, dan Pinehas kejar orang itu dengan tombak dan dia tancepin dua-duanya mati gitu ya, dibunuh. Nah, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Jadi ini adalah penyembahan Baal yang Tuhan paling benci dan itu menyebabkan adanya tulah dan 24.000 orang mati. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar itu, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu adalah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu adalah Kosbi binti Sur. Sur adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Jadi Sur itu adalah salah satu raja di Midian, dan anak perempuan yang mati ini adalah si Kosbi, anak dari Raja Sur. Ya, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka itu, yaitu anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu? Nomor satu adalah hari ini kita belajar tentang Yetro. Ya, Yetro itu seorang yang terhormat. Ya, dia orang tua, dia sudah berumur, udah tua, dia punya banyak pengalaman, dia pemerhati, dia penasehat, dia bijaksana, dia juga saleh. Ya, kalau kita dengar banyak khotbah, Yetro ini disebut-sebut sebagai orang yang hebat dalam leadership. Kita belajar banyak tentang leadership dari Yitro dengan segala macam kebaikan dan hukum moral yang dia sebut-sebut tadi ya di pasal 18 ini. Saya tidak menekankan itu, karena itu kita bisa belajar dari many manajemen guru lah tentang hal itu ya. Tapi bagi saya, Yitro itu adalah seorang yang terhormat, berumur, berpengalaman, pemerhati, penasehat, bijaksana, saleh. Ya, nah ini quotation dari Yitro. Dari yang kita pelajari tadi, Yitro ini, sekarang aku tahu Tuhan, Tuhan, Yahweh lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertingkah angkuh kepada mereka. Ya, jadi Yitro itu menekankan Tuhan memang lebih besar dari segala Allah. Dan Tuhan memang menyelamatkan dari bangsa Mesir, karena orang Mesir itu angkuh, jadi pantas dihukum. Itu yang dia tekankan. Ya. Quotation berikutnya yang tetap dari Yitro adalah, dia bisa melihat dengan teliti sebagai ayah mertua Musa, dia bilang, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tidak sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Ini adalah nasihat seorang yang bijak, orang yang berpengalaman, orang yang sudah mengamati, orang yang nggak sembarangan ngomong gitu ya, orang yang benar-benar memberikan nasihat itu dengan tulus gitu, dengan jujur begitu. Nah itu yang dia lakukan si Yitro, ayah mertua Musa ini, ya. Dan ini adalah statementnya Yitro, baik sebagai imam maupun ayah mertua Musa.
Tapi yang saya mau tekankan, coba lihat begini, Bapak Ibu. Yitro itu adalah orang yang kita tahu berumur, dia udah tua, dia punya pengalaman, dia seorang imam, dia terhormat, dia pemerhati, dia penasehat, dia bijaksana, dia saleh, dia berhati-hati dan menjaga jarak, tahu sekali posisinya di mana, ya, dan dia percaya kepada kesalehan. Makanya dia menekankan, kalau engkau angkuh, engkau akan dihukum. Dia percaya, makanya jadi orang itu harus saleh, gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan yang minggu lalu kita belajar. Saya enggak bisa gitu. Saya dipimpin, saya merasa betul-betul Tuhan pimpin saya untuk membandingkan Yitro ini dengan Yosua. Minggu lalu kita belajar Yosua. Siapa Yosua? Yosua itulah seorang muda, enggak punya pengalaman, kurang banget pengalaman. Perang pertama aja sampai trauma dia. Ya, Yitro sangat berpengalaman, imam pula. Dan siapa Yosua? Yosua itu hambanya Musa, abdinya Musa, orang yang tidak terhormat dan bukan siapa-siapa. Bandingkan dengan Yitro yang terhormat, seorang imam, ya, yang sangat bijaksana. Dan yang ada di Yosua itu adalah dia cuma patuh dan setia. Dan Yosua turut berperang. Dia babak belur ditabokin Amalek. Dia menderita dan traumatik sampai Tuhan mesti bisikan di telinga dia bahwa Amalek akan dihancurkan untuk menolong Yosua. Dan dia percaya sama Tuhan. Saya terpaksa harus membandingkan kedua tokoh ini ya. Yitro, seorang yang sangat berperan, dia di welcome loh sama orang Israel. Kebijaksanaan, dia punya duit banyak lagi, dia bisa kasih korban, dia bisa ajak makan-makan, dia bisa mendengar berita-berita Musa dengan cepat. Dia tahu, ini orang yang luar biasa si Yitro ini. Tetapi kita lihat akhirnya, ya, Yitro pulang ke negerinya sendiri. Bagaimana dengan Yosua? Kalau kita baca Yosua 24, ya, ketika Yosua sudah menggantikan Musa, ketika Musa sudah meninggal dan Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa, dan di akhir Yosua, kitab Yosua pasal 24, Yosua bilang apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya terpaksa harus membandingkan kedua tokoh ini, dan itu menghangatkan hati saya untuk melihat, iya ya, Tuhan tuh nggak lihat rupa, Tuhan itu nggak lihat harta, Tuhan itu nggak lihat siapa engkau. Ya, Yitro tidak mau bergabung dengan umat Allah. Dia orang yang menjaga jarak, jadi dia memperhatikan, dia mengamati, tapi dari jauh. Puji Tuhan nggak? Puji Tuhan. Haleluya, nggak mendengar kesaksian. Haleluya dia. Dia memuji Tuhan, dia mengakui siapa Tuhan. Tapi disuruh bergabung? Nggak. Dia pulang ke negerinya sendiri. Sangat berbeda dengan Yosua. Nah, jadi sejarah Midian dalam 38 tahun itu, pada tahun yang kedua orang Israel keluar dari Mesir, Hobab anak Yitro bergabung dengan umat Tuhan, kan? Ya, dan si Hobab itu mendapat bagian dan ia menetap di tanah perjanjian bersama umat Tuhan. Kita tahu itu. Dan pada tahun yang ke-40, 38 tahun kemudian, orang Israel keluar dari Mesir. Ya, orang Midian dan Moab telah menjadi bangsa penyembah Baal. Dan Tuhan bilang, tewaskan mereka semua. Ya, karena orang-orang ini adalah, dan mereka orang-orang yang pintar pakai strategi perempuan lagi menjebak orang Israel untuk membuat mereka menjadi bangsa yang tersesat dan menyembah Baal juga. Jadi kita lihat sejarah Midian dalam 38 tahun. Jadi Yitro yang kembali ke Midian itu karena dia tidak mau jadi umat Allah. Dia punya dalam tanda kutip Allah-Allah lain. Tuhan si Yahweh itu yang dia katakan lebih besar dari Allah-Allah lain, iya memang lebih besar, tapi dia masih punya Allah-Allah lain yang lebih banyak lagi. Nah, ini akibatnya ketika orang tidak mematuhi Tuhan dan hatinya separuh-separuh, dan mereka percaya pada kesalehannya,
bukan percaya kepada Tuhan. Ya, nah saya mengambil dari Helen Taylor yang bilang gini, God is not looking for men of great faith, He is looking for common men to trust His great faithfulness. Tuhan tuh nggak mencari orang-orang yang beriman besar dengan kualifikasi seperti Yitro, tapi Tuhan mencari orang-orang biasa yang percaya pada kesetiaannya yang besar. Jadi kalau kita pada malam ini mendengarkan merasa bukan siapa-siapa, dan kita adalah orang-orang biasa, Bapak Ibu, ini adalah good news buat kita. Tuhan mencari orang-orang yang biasa, orang-orang yang percaya pada Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan, kita tidak perlu seperti Yitro yang punya segala-galanya. Saya akan menutup malam ini dengan membacakan dari Mazmur 49 ya. Ini Mazmur favorit saya. Saya suka sekali baca Mazmur ini. Dan ini selalu mengingatkan saya, terutama kita orang-orang yang ada di marketplace, yang selalu bangga dengan segala macam yang kita punya. Saya bacakan. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyedengkan telingaku kepada amsal, dan akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Emang kalau kita banyak harta, emang kita bisa nggak melihat lubang kubur gitu? Ya, nah sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Ya, jadi orang kaya mati, orang punya hikmat juga mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalan orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal dari orang-orang yang gemar dengan perkataannya sendiri. Ini adalah Yitro ya. Yitro itu orang yang percaya pada dirinya sendiri. Dia percaya bahwa dia orang yang berhati-hati. Dia percaya dia orang yang tabah, orang yang tenang, orang yang pemerhati, orang yang bisa memberikan nasihat. Dia gemar dengan perkataannya sendiri. Dan dia tahu apa yang dia katakan ini semuanya itu bermanfaat, baik, berbobot, dan seterusnya. Nah, inilah ajal, jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri dan ajal dari orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi Bapak Ibu, siapa Tuhan bagi kita?
apa yang ada di pikiran kita ketika kita memikirkan tentang Allah, itu adalah menyatakan hal yang terpenting tentang siapa kita sebenarnya. Hanya kita yang tahu pada malam ini, dan Tuhan yang tahu. Kalau kita memikirkan tentang Allah, apa yang muncul dalam benakmu? Sebenarnya itu menceritakan tentang siapa dirimu. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita semua merenungkan apa yang barusan kita pelajari. Apakah kita mengenali Yitro di dalam diri kita? Mengenali Yitro juga orang-orang di sekitar kita. Bagaimana dengan Yosua? Anak yang muda, yang berani, dan mau dan patuh, babak belur berantem untuk Tuhan. Dan tidak punya pengalaman. Tapi dia mau. Yitro, dengan kepintarannya dan kebijaksanaannya, dia kembali ke negerinya sendiri. Saya ajak kita satukan hati, kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Kalau Anda dengan keluarga, silakan pegang tangan keluarga Anda. Mari kita sama-sama berdoa. Ada dua hal yang akan kita doakan. Yang nomor satu adalah mari kita rendahkan hati kita. Kita mengakui keterbatasan kita dalam mengenal Allah. Ada banyak hal yang menarik hati kita, yang terlihat dan terasa nyata, yang menyenangkan dan memberikan kenyamanan dan rasa aman. Sehingga sering kita bertindak seperti itu. Kita memilih untuk kembali ke negeri lamanya. Ini persis sama seperti orang Israel yang terus-menerus ingin kembali ke Mesir. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Mengakui roh kami menurut, tapi daging kami lemah. Kami menyukai segala sesuatu yang membuat kami nyaman. Kami menyukai segala sesuatu yang memberikan rasa aman. Kami menyukai segala sesuatu yang memberikan kemewahan, kecukupan, hal-hal yang kami bisa prediksi, hal-hal yang kami hasilkan dengan tangan kami sendiri. Kami menyukai kebergantungan kepada diri kami sendiri. Kami menyukai kemampuan untuk merencanakan, menentukan hidup kami sendiri. Kami ini terbatas ya Tuhan. Ketika hati kami mau mencintaimu dengan sepenuh hati kami, keterbatasan kami sering menarik kami mundur, sering menjatuhkan kami, dan kami kembali ke negeri kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh memikirkan, untuk kami boleh tidak terkungkung dalam keterbatasan, tapi kami boleh melihat kebenaran. Ajar kami untuk tidak melihat apa yang kami dapat sekarang, tetapi kami boleh menjadi bagian dari umat Allah yang sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian itu. Tolong kami ya Bapa, tolong kami. Pokok doa yang kedua adalah kita mau berdoa untuk Tuhan mengaruniakan kepada kita kepekaan di dalam membuka hati kita semakin mengenal pribadi dan karakter Tuhan di dalam setiap perbuatannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Tuhan menganugerahkan kami kepekaan. Untuk Tuhan boleh memberikan kami hati yang peka, seperti hati Musa, seperti hati Yosua, yang mengenali Engkau, yang mengenali pribadi dan karakter Tuhan di dalam setiap perbuatan dan hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam hidup kami, atau juga hal-hal yang biasa. Sering kami tidak mengenali Engkau ya Tuhan, karena hati kami ini dekil dan kami ini bebal. Tapi kami sungguh Tuhan, anugerahkan kami kepekaan,
agar hati kami mengenali setiap perbuatan Tuhan, dan kami mengenali siapa pribadi di balik itu. Kami sudah belajar dari Yitro pada malam ini ya Tuhan, bahwa dia mengagumi perbuatan Tuhan, tapi dia kehilangan siapa pribadi Tuhan. Kami merindukan mengenal Tuhan secara pribadi, berelasi, berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi, dan semakin hari kami ingin mengenal pribadi dan karakter-karakter Tuhan dan menemukannya, menikmatinya, dan diam di dalam pribadi ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami mohonkan Tuhan. Pokok doa kita yang ketiga adalah kita mau berdoa untuk punya hati hamba. Hati yang siap untuk meresponi panggilan Tuhan. Tuhan ajak kita menjadi bagian dari umat-Nya. Tuhan sudah mengajak kita berjalan bersama Dia, melayani dan memuliakan Dia. Tapi sering hati kita itu masih menjadi hati yang angkuh, masih menjadi hati yang menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohonkan Tuhan untuk mengkoreksi kami. Tuhan boleh menghancurkan setiap hati yang keras. Untuk kami sadar ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Dan kami adalah umat-Mu. Tolong kami ya Bapa, di dalam keterbatasan kami, agar kami menyadari bahwa ketika Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan, dan kami boleh Tuhan anugerahkan hati yang patuh, hati yang setia, hati yang seperti hati hamba. Agar kami boleh melayani Engkau ya Tuhan, dan memuliakan-Mu, menurut menjalankan semua perintah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh taat dan tunduk kepada Tuhan. Kami tahu, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pandang lupa. Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak memandang harta. Engkau mengajak kami orang-orang biasa untuk menjadi rekan kerja Tuhan, untuk bersama-sama bisa berjalan dengan Tuhan, membangun kerajaan Tuhan di dunia ini. Tolong kami ya Bapa, kami bersyukur untuk Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang sudah memimpin kami, dan kami percaya Engkau tetap memimpin kami selangkah demi selangkah sampai kami kembali kepada Tuhan, dan kami bisa memasuki tanah perjanjian bersama-sama sebagai umat Tuhan, umat tebusan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk malam ini. Terima kasih untuk setiap pengajaran yang sudah kami terima. Engkau tolong kami untuk kami boleh lebih rajin lagi dalam menggali firman Tuhan, agar kami boleh mengerti. Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami, dan Tuhan yang pimpin kami untuk kami boleh lebih mengenal Tuhan lagi dan berelasi dengan Tuhan dengan lebih baik. Kami berdoa Tuhan, dan kami mohonkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Thank you semua. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan Keluaran 19 dan 20 ya. Jadi minta tolong kalau boleh dibaca, karena minggu depan kita akan juga bisa menyelesaikan 2 pasal. Jadi saya sangat berharap teman-teman semua bisa membaca sebelum kita, sehingga kita bisa cepat dalam membahasnya. Minggu depan kita akan masuk ke 10 perintah Allah malah ya. Oke, kalau begitu, kalau ada pertanyaan silakan WhatsApp ya. Oke, selamat malam. Dah. Thank you, Bu. Bye. Bye. Thank you, Eng. Yuk, bye-bye. Itu. Mana?